When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari siapkan hati kita untuk memulai memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari angkat tangan
sound your praise. Our hearts will cry, this response will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, His response will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, His response will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, His response will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih bagi kami. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you Hai Jemaat City Taman Palam, ini waktunya untuk kita memberi dan saya mau bagikan firman Tuhan hari ini.
Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saya percaya bahwa Tuhan mau keuangan yang Dia berikan kepada kita, hati kita tidak menempel kepada hal itu. Dan Tuhan mau supaya hati kita tetap mencintai Dia. Sewaktu Dia memberikan kepada kita, ada saatnya Dia meminta balik kepada kita untuk kita bisa memberi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa untuk kita memberi, Dia meminta kepada kita supaya hati kita bukan menempel kepada uang. Sebagai contoh, kisah dari anak saya dan meminta sesuatu kepada saya untuk membeli jajan, atau dia juga meminta uang. Dan satu kali waktu kita pergi ke Indomaret dan membeli jajan, ketika saya memberikan kepada dia, karena dia meminta kepada saya, waktu dalam perjalanan dan saya meminta balik kepada dia, saya bilang, boleh nggak Papa minta lagi? Boleh nggak kamu bagi kepada saya? Dan seketika itu anak saya langsung memberi apa yang dia sudah minta dan saya sudah berikan kepada dia. Dengan seketika dia membagikan itu kepada saya. Saya percaya dari kisah ini saya sedang mengajarkan kepada anak saya supaya apa yang dia terima itu tidak membuat dia menjadi pelit, tidak membuat dia menjadi cinta akan barang itu, tapi tetap dia mencintai kepada Tuhan atau kepada Bapa. Demikian juga dengan kita. Bapa kita sudah memberkati kita secara keuangan. Inilah waktunya untuk Dia meminta balik kepada kita untuk kita memberi. Saya berdoa biar hati Bapak Ibu semua yang ada di rumah adalah hati yang mencintai Tuhan. Bahwa hati kita tidak dikuasai oleh keuangan. Saya berdoa bahwa jemaat City Taman Palang adalah jemaat yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memberi, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih bahwa jemaat yang di rumah adalah jemaat yang suka memberi. Mereka mencintai Tuhan. Hati mereka adalah hati yang mencintai Tuhan. Kita berdoa untuk setiap tangan-tangan yang memberi, diberkati, melimpah, mujizat dan perkenan Tuhan nyata. Haleluya. Amin. Hai jemaat City Taman Palang. Inilah waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini kami bisa menyembah Engkau. Dan sementara kami mendengar firman-Mu, kami membuka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Biar firman yang kami dengar itu membangkitkan iman kita, sehingga kami boleh menjadi orang-orang berkemenangan dalam hidup. Biar Engkau Roh Kudus bekerja, menjamah kita, hadir tengah-tengah kita. Di dalam nama Yesus Engkau mengurapi setiap kami mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Dan hari ini saya mau bagikan firman Tuhan tentang kemurnian iman. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang teruji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu, pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, tujuannya untuk menguji kemurnian iman kita, supaya membuktikan bahwa iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Sama seperti emas, ada punya kadarnya. Ada emas yang 18 karat, emas 23 karat, dan ada emas 24 karat. Jadi berbeda-beda karatnya, tapi nilainya berbeda. Kita melihat sama seperti iman kita, sama seperti emas, kadarnya juga berbeda-beda. Kalau kadarnya berbeda-beda, harganya juga berbeda-beda. Demikian juga iman kita. Iman kita punya kadar, iman kita punya kualitas. Dan saya berdoa bahwa setiap daripada kita mempunyai iman, punya kualitas yang terbaik.
Setiap hari iman kita diuji. Setiap hari iman kita akan semakin hari semakin terus bertumbuh. Semakin hari. Dan itu perlu diuji agar kita bisa tahu kualitas iman kita. Kalau tanpa diuji, maka kita tidak tahu kualitas daripada iman kita. Kalau emas itu tidak diuji, maka kita nggak tahu bahwa berapa gram emas ini, berapa karat emas ini, kualitasnya seberapa. Demikian juga iman kita. Kita perlu tahu seberapa kuat kita di dalam Tuhan. Kualitas iman seperti apa yang sudah terbangun dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh. Sewaktu kita membeli emas, saya ingat saya membeli cincin emas. Dan di waktu saya membelinya, dari toko emas itu akan memberikan satu surat. Di situ menuliskan tentang berapa berat emas ini, berapa gram emas ini. Nah, ketika satu kali saya mau jual ke toko yang lain dan saya tidak membawa yang namanya surat itu. Ketika saya datang menyampaikan itu kepada orang yang di toko emas, ini emasnya beratnya sekian gram, ini emas sekian karat. Nanti kita tahu bahwa dari toko emas itu tidak akan percaya begitu saja. Dan itu perlu diuji. Dan dia waktu ambil emas itu, dia tidak langsung percaya, dia perlu mengujinya. Dengan cara dia mengambil batu untuk menggesek emas itu, batu, lalu dia meneteskan sedikit zat untuk ketahuan dari warnanya. Maka dari situlah akan keluar berapa kadar emas itu, berapa gram emas ini ketika dia ditimbang. Kalau kita mau mempunyai iman yang kuat, kalau kita mempunyai iman setiap hari, kualitas iman kita akan terus diuji untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, saya punya berita baik bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Jangan pernah takut diuji. Jangan pernah takut dites. Karena sewaktu kita diuji, sewaktu kita dites, kita sedang diajar untuk melihat seberapa kadar kualitas iman kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu mau mendatangkan kebaikan bagi kita. Sewaktu kita dites, sewaktu kita diuji, maka kualitas iman yang terbaik yang akan muncul dalam kehidupan kita. Karena inilah yang terbaik yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai iman yang kuat, supaya kita mempunyai iman yang dasarnya itu kuat. Karena iman selalu identik dengan dasarnya. Iman adalah dasar. Oleh sebab itu, Tuhan mau untuk kita punya dasar itu dikuatkan. Dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya untuk bisa kuat, itu kita harus mengikuti proses. Kita harus mau diuji. Semakin berkualitas hidup seseorang, semakin dia tidak khawatir apapun ujian yang akan datang ke kehidupan kita, dalam kehidupannya. Semakin baik, maka itu akan semakin mendatangkan juga kualitas yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi, berita baiknya, jangan pernah takut diuji. Karena ujian adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengukur seberapa besar kualitas iman kita. Seberapa kuat dasar kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan untuk kita mengikuti Dia segala sesuatu enak. Tapi Dia janjikan bahwa Dia menyertai kita. Dia akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau sharing 3 poin. Kualitas iman seperti apa yang harus kita miliki. Yang pertama, yaitu iman yang tetap percaya walaupun belum melihat. Nah, ini sangat penting. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Di dalam Matius 9 ayat 27 dan 28, ini kisah tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Dan dalam cerita ini ada kisah ada 2 orang buta yang mengikuti Yesus. Dan pada akhirnya dari kisah ini bagaimana Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan menjelikan mata mereka.
Tapi hal yang menarik yang saya mau lihat di sini, dan kita lihat di dalam ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Ini hal yang menarik. Dikatakan situ bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru, berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan pada saat seketika itu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu, sesuailah menurut imanmu." Jadi di sini cerita ini menarik, ingin saya sampaikan yang saya pelajari dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mau bahwa kita percaya kepada Dia meskipun kita belum melihat. Dan kita tahu bahwa kedua orang buta ini belum pernah melihat Yesus dengan mata mereka, karena mereka lah dari dulu buta. Dan mereka juga belum pernah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang. Tapi hal yang menarik di sini bahwa mereka mendengar. Jadi mereka mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar. Akibat dari mereka mendengar, maka mereka percaya. Mereka mendengar dan mereka percaya. Jadi di sini poin yang saya mau sampaikan. Jadi apa yang Anda dengar itu akan membangun kepercayaanmu. Karena iman timbul dari pendengaran. Jadi apa yang kita dengar itu akan membangun kepercayaan kita. Karena saya tahu bahwa kedua orang buta ini, mereka banyak orang menceritakan tentang Yesus. Mereka sudah mendengar. Akibat dari mereka suka mendengar hal-hal yang luar biasa yang Yesus lakukan, maka timbullah kepercayaan. Ketika suatu kali mereka ketemu dengan Yesus, waktu Yesus berkata, dan mereka percaya. Saya berdoa, biar Bapak Ibu yang di rumah, isi hidupmu dengan hal-hal yang baik. Isi hidupmu dengan firman Tuhan. Untuk saudara mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Supaya itu akan membangun kepercayaanmu. Situasi dan keadaan apapun yang saudara alami, jangan pernah izinkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita tidak percaya, itu akan menguasai pendengaran kita. Tapi karena ketika kita mendengar hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan, maka itu akan membangun kepercayaan kita. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi mereka percaya. Jadi inilah waktunya untuk kita bergerak, dari bukan hanya tunggu kita melihat baru kita percaya. Tapi Tuhan mau supaya kita bergerak meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya. Itu yang pertama, kualitas iman. Yang kedua yang saya mau bagikan bahwa iman yang mau bayar harga. Dan di sini kita melihat ada kisah di dalam Matius 17. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Ini kisah tentang bagaimana murid-murid datang kepada Yesus untuk membawa orang yang kerasukan. Dan mereka sudah mendoakan anak ini, tapi mereka tidak sembuh-sembuh. Dan waktu mereka datang bawa kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya." Di sini tidak berkata bahwa Yesus tidak berkata bukan karena kamu tidak percaya, tapi Yesus berkata karena kamu kurang percaya. Artinya bahwa dari cerita ini, orang yang kerasukan ini dibawa kepada murid-muridnya, dan murid-murid pernah mendoakan mereka. Mereka sudah didoakan oleh murid-muridnya. Tapi roh yang ada dalam hidupnya, yang mengikat, roh jahat yang mengikat orang yang kerasukan ini tidak sembuh. Dan pada akhirnya Yesus berkata bahwa hal seperti ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Dan kita tahu bahwa Yesus dengan sangat gampang mengusir roh jahat itu keluar dari orang yang terikat ini. Karena kita tahu Yesus telah membayar harga. Yesus sebelum melayani,
dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa. Saya percaya bahwa ini waktunya untuk kita menaikkan iman kita, iman yang mau membayar harga. Kalau mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang belum kita bisa melihat jawabannya, biarlah kita tetap percaya. Mulailah kita mulai untuk bayar harga. Kita mulai mau terus Tuhan mau ambil waktu untuk kita berpuasa. Mau ambil waktu untuk kita terus belajar firman Tuhan. Isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah waktunya bukan hanya kita menerima sesuatu yang enak. Karena tidak selamanya kita hanya terus minum susu. Inilah waktunya untuk kita mulai makan makanan yang keras. Ada harga yang harus kita bayar supaya di sini akan menimbulkan yang namanya kekuatan. Ada peningkatan yang akan terus naik, ada pertumbuhannya. Saya percaya bahwa murid-muridnya pernah mendoakan ini orang. Mereka sudah pernah mencoba untuk mengusir setannya, tapi tidak terjadi mujizat. Akhirnya mereka membawa kepada Yesus. Di sini kita melihat bahwa murid-muridnya kurang percaya. Mungkin apa yang sudah kita lakukan, tapi belum kita melihat hasil. Teruslah kita tetap percaya bahwa ada hal-hal yang baik. Ada hal-hal yang baik yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan memang sengaja menahan itu, supaya melatih kita, supaya kita mau untuk membayar harga, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan tidak berjanji untuk kita semuanya yang kita minta, yang kita percayai, itu selamanya semuanya kita akan terima. No, tapi semuanya akan diproses. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk menerima sesuatu yang baik? Oleh sebab itu, untuk kita mau melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan, kita perlu yang namanya bayar harga. Iman yang mau bayar harga. Terus percaya. Mungkin di rumah anak-anak kita melihat bahwa hidup mereka belum berubah, mereka belum mengalami jamahan Tuhan, dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Inilah waktunya untuk kita tetap percaya, terus berdoa. Mulai kita terus mendoakan anak-anak kita, mendoakan tetangga kita, mungkin keluarga kita, ataupun siapa istri kita, suami kita, terus mendoakan mereka. Saya sudah berdoa tapi belum terjadi apa-apa. Terus percaya, terus berharap. Karena pada akhirnya Tuhan akan membuka jalan dan berikan kemenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualitas iman seperti apa? Yaitu iman yang mau berjuang untuk orang lain. Ini sangat menarik. Jadi kualitas iman yang mau berjuang untuk orang lain. Nah, dalam kisah, di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 7, ayat 1 sampai dengan 10, ini kisah tentang seorang perwira Romawi yang punya seorang hamba yang sedang sakit dan hampir mati. Dari cerita ini kita melihat bahwa perwira ini sangat sayang kepada hambanya. Dan sampai dia ingin mencari jalan supaya hamba ini bisa sembuh. Dan pada satu kali ketika perwira ini ketemu dengan Yesus. Dan dia mendengar tentang Yesus. Di sini kita melihat ketika Yesus mau pergi untuk menyembuhkan hambanya, dia bilang, hanya sepatah kata, Yesus kamu gak usah datang. Tapi kamu dapat berkata sepatah kata. Just satu perkataan. Itu bisa mengubah. Dan saat itu juga, waktu Yesus mengucapkannya, dan Yesus bilang, iman seperti ini saya belum pernah menemukan. Jadi dari kisah ini, saya mau bagikan yang saya pelajari. Bahwa iman yang mau berjuang untuk orang lain. Ini waktunya untuk kita mau melihat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita melihat bahwa hidup mereka masih jauh dari Tuhan. Mulai kita mau terus percaya. Mulai kita bawa mereka. Mulai doa-doa kita. Mulai kita ucapkan firman Tuhan. Hanya sepatah kata. Hanya satu firman yang Yesus ucapkan. Itu sangat powerful. Karena Yesus berkata, iman seperti ini. Yang Tuhan bilang yaitu iman yang besar.
Ini waktunya untuk kita sebagai perantara, untuk kita bisa membawa orang-orang yang belum bisa mengalami Tuhan, untuk kita bawa mereka kepada Kristus. Kita mau untuk berjuang melihat bagaimana orang-orang bisa disembuhkan, bagaimana orang mulai mengalami kemenangan-kemenangan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka. Kita bisa berada bersama-sama dengan mereka. Mungkin kita bukan solusi, tapi kita bisa membawa mereka melalui iman kita, dengan perkataan membangkitkan iman mereka. Karena ini akan membuat mereka menjadi kuat. Ini waktunya jangan kita fokus kepada diri kita sendiri. Jawaban buat apa yang kita terima saja. Tapi fokuslah untuk jawaban buat orang lain. Mulailah kita bisa mendoakan orang lain. Saya punya satu kisah bagaimana saya bisa melihat seseorang itu bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang wanita yang dia hidupnya hancur. Dan saya mendengar cerita dia dan dia begitu hancur. Pas pertama kali ketemu dengan saya, dan saya hanya membagikan firman Tuhan. Jadi saya cuma sharing firman Tuhan. Dan saya sharing bagaimana hidup saya diubahkan. Dan pada saat itu, saya pulang sampai rumah dan saya mulai mendoakan dia. Saya mulai mendoakan dia. Singkat cerita, Tuhan menjamah dia, Tuhan mengubah hidupnya dia. Akhirnya sampai saat hari ini, dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya senang sekali bagaimana iman yang mau berjuang untuk orang lain. Saya percaya ada perjuangan-perjuangan yang Bapak Ibu di rumah yang masih terus Bapak Ibu alami. Teruslah punya iman, percaya, terus mengenal Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat terjadi. Karena iman adalah bagian dari orang percaya. Jangan pernah izinkan ketakutan, jangan pernah izinkan kekecewaan masuk dalam kehidupan kita. Karena itu akan membuat iman kita gugur. Tapi terus isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Karena iman datang dari firman Tuhan. Teruslah merenungi firman Tuhan. Jangan pernah takut sewaktu Anda diuji. Ketika Anda diuji, Tuhan sedang menguji kualitas iman kita. Supaya pada akhirnya, kualitas yang terbaik akan keluar dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau menjamah mereka. Roh-Mu Tuhan bekerja. Situasi dan keadaan apapun yang Bapak Ibu alami di rumah, saya berdoa. Biar Roh Kudus mengalir saat hari ini. Menjamah Bapak Ibu, berhembus. Membangkitkan iman. Percaya, mujizat pasti terjadi. Percaya bahwa hal-hal yang terbaik akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Jika hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, jika saudara merasakan bahwa saudara membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan Tuhan, saudara bisa taruh tangan di dadamu dan saudara bilang, Tuhan, saya butuh Engkau. Saya juga berdoa biar kasih karunia Tuhan mengalir sehingga iman boleh muncul untuk bisa percaya kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang baik yang Kau kerjakan. Saya berdoa dan kami lepaskan Tuhan berkat. Sebentar kami berpisah, Roh-Mu Tuhan menyertai kami. Roh-Mu menyertai kami, biar kami ada di rumah diberkati. Kami yang ada di rumah dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Biar firman Tuhan selalu tinggal ada. Dan terus Engkau memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.